Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih-solihah, gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anakku yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar PPKN. PPKN ya, tema berapa? Iya, tema 2, subtema 2 dan subtema 3 ya, mengenai aturan di rumah teman dan di sekolah ya. Aturan di rumah teman dan di sekolah. Oke? Nah, anak-anakku yang solih-solihah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang solih-solihah, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang solih-solihah. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat aturan di rumah. Nah, hari ini kita akan fokus di aturan di rumah teman dan di sekolah. Oke? Nah, aturan memang harus kita laksanakan. Aturan harus kita laksanakan. Harus kita patuhi dimanapun kita berada. Misal nih, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan. Nah, dan dimanapun ya. Nah, aturan di rumah, misal review yang kemarin ya, aturan yang di rumah itu kita harus apa? Harus mematuhi aturan yang ada di rumah, misalnya dengan belajar tepat waktu, bangunnya tepat waktu, sholat 5 waktunya tepat waktu. Kemudian apalagi? Membantu orang tua. Terus apalagi? Ada yang tahu? Nah, menonton TV jangan sampai larut malam. Kalau menonton TV sampai larut malam, biasanya apa yang akan terjadi? Nah, biasanya yang akan terjadi adalah bangunnya kesiangan. Nah, di sini siapa yang sering kesiangan nih? Oh, alhamdulillah tidak ada ya. Nah, biasanya kalau kesiangan pasti apa yang akan terjadi? Iya, yang akan terjadi adalah berangkat sekolahnya pasti akan terlambat. Selain terlambat apa lagi? Sholatnya juga terlambat, makannya juga terlambat, kegiatannya juga akan terlambat. Nah, sekarang kita simak video kali ini ya. Aturan ketika bertamu. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, nah, ketika kita bertamu, kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam, jangan sampai berteriak-teriak ya, dan jangan menggedor-gedor pintu sampai tetangga terganggu ya. Nah, yang kedua, bersikap sopan ya, bersikap sopan ya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan kakak, dengan orang tua, dengan kakek, ataupun dengan siapapun, bersikaplah dengan sopan, berbicara dengan baik, sikapnya juga dengan baik, dan usahakan untuk bersalaman ya. Sekarang yang ketiga. Nah, apabila kita bertamu, duduklah dengan baik. Nah, yang keempat, makan minum setelah dipersilahkan. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kalau kita bertamu, jangan mengambil makan dulu kalau belum dipersilahkan ya. Ketika kita bertamu, tidak boleh memegang atau mengambil barang tanpa izin ya. Anak-anakku yang solihah, kalau kita bertamu tidak boleh ya, tidak boleh mengambil barang tanpa seizin yang punya. Ketika kita bertamu, tidak boleh berlari-lari di dalam rumah ya, anak-anak yang solih-solihah.
Kalau sudah selesai bertamu ataupun kita pulang, harus pamit terlebih dahulu. Pamit dengan siapa? Berpamit dengan tuan rumah yang ada di sana. Ya, usahakan untuk salim kepada tuan rumah, cium tangannya. Ya, anak-anak yang solih-solihah. Sekarang kita lanjut aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah disebut tata tertib sekolah. Nah, apa saja tata tertib di sekolah? Tata tertib di sekolah yaitu berangkat tepat waktu, ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Nah, yang kedua, menggunakan seragam dengan rapi. Ya, anak-anakku yang solihah, ketika kita sekolah, kita harus berpakaian rapi, berpakaian seragam sesuai jadwalnya. Ya, anak-anakku yang solihah. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah harus tepat waktu. Ya, anak-anakku yang solih-solihah. Nah, harus tepat waktu. Kenapa? Kalau kita tidak tepat waktu, pasti akan menumpuk. Ya, tugasnya semakin menumpuk, semakin banyak, sehingga akan membuat kita malas. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kalau kita sudah malas, maka membuat kita tidak bisa fokus, ya. Nah, oleh karena itu, kerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Ya, anak-anakku yang solihah, belajar lebih disiplin lagi, belajar untuk lebih giat lagi agar tidak tertinggal pelajaran. Ya, anak-anakku yang solih-solihah. Yang keempat yaitu bermain di jam istirahat. Nah, anak-anakku yang solihah, ketika kita bermain harus jujur, tidak boleh curang. Selain tidak boleh curang, maka kita juga tidak boleh mengejek teman, ya anak-anakku yang solih-solihah. Yang kelima, mengikuti kegiatan upacara. Nah, kegiatan upacara dilakukan setiap hari Senin. Maka anak-anakku yang solih-solihah harus bisa berpakaian rapi, ya. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, dengan cara apa? Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, ketika pelajaran dimulai, jangan membuat gaduh ya. Yang kedelapan, apabila guru mengajar, maka harus diperhatikan. Tidak boleh lari-lari ketika jam pelajaran dimulai. Nah, aturan harus kita taati supaya apa? Supaya hidup kita menjadi rukun, damai, dan disiplin, ya. Peraturan sekolah dibuat untuk menciptakan ketertiban. Jika tidak dilaksanakan, maka akan timbul kekacauan. Misal nih, kalau kita minum harus sambil apa? Iya, sambil duduk. Nah, oke anak-anakku yang solih-solihah, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kerjakan latihan soal di bawah ini dengan benar. Nah, yang pertama yaitu sebutkan 5 aturan di sekolah yang kamu ketahui. Yang kedua, sebutkan 5 aturan bermain di rumah teman yang kamu ketahui. Nah, semoga Allah mempermudah dalam mengerjakannya. Nah, Miss Fitri tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.